يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwas sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan suatu tema di kitab Al-Manhaj As-Sahih, yaitu tema dengan judul yang disebutkan, yaitu bab man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat alaihi al-hujjah. Bab tentang siapa yang telah sampai padanya Al-Quran, maka telah tertegakkan padanya hujjah, yaitu kebenaran itu sudah sampai padanya, sehingga harusnya dia mengertinya, harusnya dia mengerti dan mengamalkan. Ada beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, yaitu di surat Al-An'am ayat ke-19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah, siapakah yang lebih agung, lebih besar persaksiannya? Qulillah. Katakanlah Allah. Dia sebagai syahidun baini wa bainakum, sebagai saksi antara aku dan kalian. Dan ini untuk banyak hal. Baik kalimat ini untuk orang-orang musyrikin, atau kalimat ini untuk orang-orang yang berbuat jahat, bahkan untuk orang-orang yang berbuat benar. Saksi yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak antum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terpaksa berhutang, kemudian dia pengen ngutang orang ini dari seberang pulau, maka dia pun berhutang pada salah satu orang berada di pulau itu. Dan ketika bertanya siapa saksi untuk hutangmu ini, maka kata dia, saksinya untuk hutang saya adalah Allah. Siapa penjamin hutangmu saat ini? Maka dia bilang penjaminnya adalah Allah. Jadi percaya banget sama Allah Ta'ala. Dan orang yang menghutangi itu percaya akan omongan orang yang berhutang ini, karena imannya, karena orang ini beriman. Padahal hutangnya itu tidak kecil, ya tidak kecil. Kalau sekarang kebanyakan orang yang nipu, walaupun memang saksinya adalah Allah gitu, tapi kadang-kadang ya nggak sesuai dengan omongannya, nggak takut dengan omongannya sendiri. Ya, jadi siapakah yang lebih besar persaksiannya? Maka katakanlah Allah Ta'ala adalah saksi yang teragung. Syahidum baini wa bainakum, saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini agar dengannya aku memperingatkan kalian dan siapa saja yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Jadi Al-Quran ini kitab peringatan dan juga kitab kabar gembira. Peringatan, kayak banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka kufur atau syirik atau melanggar peraturan Allah, dengan dosa-dosa besar mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan azab. Diingatkan akan apa yang terjadi masa lalu di alam dunia ini. Juga diingatkan akan apa yang akan terjadi di masa depan dari azab di hari akhir dan kesulitannya.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra?" Qul la ashhad. Apakah kalian sungguh-sungguh bersaksi bahwa ada bersama Allah Tuhan-Tuhan lain? Maka katakanlah, aku tidak bersaksi. Jadi coba misalnya tanya kepada orang-orang musyrik, apakah kalian siap bersaksi nanti di hari akhir bahwasanya bahwasanya memang ada Tuhan selain Allah? Ya. Maka sulit untuk bersaksi seperti itu. Jadi orang-orang yang berbuat syirik pun mereka sebenarnya ada sisi ketidakyakinan terhadap apa yang mereka akidahkan, apa yang mereka yakini. Sebenarnya enggak begitu yakin. Sebagaimana sebagian orang Nasrani itu banyak yang justru bingung dengan konsep trilogi, konsep trinitas yang selama ini mereka anut tentang masalah Tuhan Bapa. Maksudnya sebenarnya Allah Ta'ala. Kemudian anak Tuhan Bapa yaitu Jesus, dan kemudian Roh Kudus atau Bunda Maria. Trinitas yang sulit untuk dipahami secara logika, hanya ditelan bulat-bulat dan sangat arguable, yaitu bisa untuk dibantah, mudah untuk dibantah. Begitu juga dengan orang-orang yang jelas-jelas berbuat syirik. Apakah patung-patung ini akan menolong mereka? Apakah nanti hari kiamat kalian yakin bisa berargumentasi di hadapan Allah bahwa saya patung-patung ini layak untuk kita jadikan sebagai sesembahan selain Allah? Maka orang juga ragu dengan itu. Sebenarnya fitrahnya itu melawan itu. Sama kayak misalnya antum menemukan seseorang yang memakai jimat. Maka kalau misalnya antum tanya, buat apa ini? Ini udah pelindung supaya terhindar dari ain, supaya enggak diganggu jin. Apa antum yakin bahwasanya jin akan takut dengan jimat ini? Apakah antum yakin jimat ini secara zat bisa menolong? Maka kalau kita sudutkan terus, lama-lama orang emang gak yakin, emang aneh kalau ngapain jimat ini, ngapain? Apapun bentuknya itu. Begitu juga kalau seseorang tidak bertawakal kepada Allah dan dia memasrahkan urusan dan membentengi urusannya dengan makhluk. Misal dia penjahat, berbuat jahat apapun itu, skala besar maupun kecil. Namun misal dia nomor pelatnya pakai misal pelat institusi negara, pelat kenegaraan, ya. Atau merasa punya orang tua pejabat dan seterusnya dari pihak-pihak yang dianggap bisa melindungi dan mengcover dirinya supaya tidak terjerumus dalam kasus pidana atau lainnya. Ngerasa pede dengan itu, ngerasa pede. Pada suatu saat Allah Ta'ala akan berikan kenyataan bahwasanya pihak manapun yang melindunginya dari keburukan itu, dari ancaman penjara dan semisalnya, yang dulu itu sekarang tidak lagi bisa membantu. Pada waktunya setiap orang akan dibuat sadar bahwasanya siapapun dari makhluk itu tidak bisa membantu secara independen tanpa kuasa Allah. Semua akan dibuat sadar. Sekalipun sekarang orang-orang seperti ini dengan sombongnya karena memiliki backup yang besar, ya, powerful, strong, tidak terkalahkan, maka pada waktunya akan merasakan bahwasanya makhluk itu tidak bisa diandalkan secara independen. Sekarang the most powerful man in the world siapa sekarang secara pemberitaan? Coba siapa? Orang yang paling powerful sekarang di Indonesia. Bukan power dari segi badan, bukan, tapi dari segi politik, kebijakan politik, suara, omongan, paling didengar, paling kuat siapa sekarang? Ayo. Siapa? Di dunia, bukan Pak Purbaya tuh skala Indonesia, itu pun banyak yang enggak ikut. Trump. Ya, Trump. Donald Trump misalnya, Presiden USA.
Itu sampai kapan coba kayak gitu? Sampai masa jabatannya habis. Setelah masa jabatan habis, kemudian akan ada presiden yang menggantikannya. Mungkin kalau dia akan terusin periodenya, tapi dia udah 2 periode walaupun terpisah. Misalnya selesai habis, apakah dia akan didengar seperti dahulu kala? Belum tentu, dan seperti tidak. Dan ketika dia sakaratul maut dan masih kufur aja, apakah wealth, yaitu kekayaannya, suara politiknya, jasa-jasanya jika memang banyak, itu bisa menolong dia dari kematian? Tidak bisa. Tidak bisa. Sementara tidak sedikit dari orang-orang kecil yang tidak punya backup dari kalangan-kalangan yang mewah atau orang-orang royal, salam, ya. Namun tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya mungkin dizalimi atau semisalnya. Namun siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah itu cukup buat dia sebagai pembela. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah cukup buat dia. Maka teman-teman sekalian, orang-orang yang berbuat syirik dan menggantungkan diri kepada selain Allah, mereka sebenarnya enggak yakin 100% terhadap pihak yang mereka bersandar padanya. Enggak yakin. Ya. Qul la ashhad qul innama qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah sesungguhnya dia Allah Ta'ala, hanyalah Allah Ta'ala Tuhan yang berhak disembah, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Berlepas diri dari kesyirikan, yaitu satu, berlepas diri dari kesyirikan yaitu adalah satu, tidak mengakui keabsahan perbuatan syirik itu dalam syariat, mengingkarinya, enggak mengakuinya. Satu. Kemudian yang kedua, berlepas diri, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan itu dan dari pelaku. Ya. Itu namanya berlepas diri, menjauhkan diri dari perbuatan itu dan pelakunya. Menjauh, enggak mau dekat-dekat. Percuma dong kalau kita bilang saya berlepas diri dari antum tapi masih gandengan. Enggak bisa. Enggak bisa, itu kontras antara ucapan dengan perbuatan. Ya. Jadi berlepas diri dari akan sesuatu itu artinya kita tidak menyetujuinya, mengingkarinya, dan tidak menganggap itu adalah hal yang sah. Enggak. Kita enggak setuju itu. Itu berlepas diri darinya. Dan yang kedua, kita tidak dekat pada perbuatan itu dan juga pelaku perbuatan itu. Maka kalau orang bilang saya berlepas diri dari kesyirikan, namun dia justru dekat dengan perbuatan syirik, atau dia bergaul dekat dengan orang-orang yang dia tahu berbuat syirik, maka ini seperti enggak berlepas diri. Ya. Kalau misalnya ternyata diputuskan bahwasanya nanti umat Islam itu akan Natal bersama kaum muslimin, maka ini contoh tidak berlepas diri dari kekufuran berarti. Paham enggak maksud ana ini? Karena seperti ada agenda sebagian pihak elit untuk menjadikan adanya Islam pluralis atau pendekatan antara Islam dengan Nasrani di Indonesia ini terutama, dengan atas nama toleransi beragama atau bahasa sekarangnya mediasi beragama. Jadi di mediasi agama itu disamakan, jadi seolah-olah jadi atas nama toleransi akhirnya ayo umat Islam ikut Natal bersama dengan orang-orang Nasrani di 25 Desember nanti. Kalau itu berhasil, proyek itu berhasil disohorkan dan banyak yang ikutan, na'udzubillah min dzalik, maka tentu hal-hal yang lain itu lebih mudah untuk dihasilkan dari perleburan antara Islam dan juga Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Ini dua hal yang tidak akan bersama. Karena agama Nasrani adalah agama kufur, padanya kesyirikan yang bahaya. Dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima ucapan orang-orang, dari ucapannya atau orangnya yang mengatakan bahwa Jesus adalah anak Tuhan. La. Nabi Isa adalah Rasulullah, Nabi Allah, hamba yang mulia, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tanah, sebagaimana Nabi Adam AS. Nabi Isa memegang kerasulan dan berdakwah sebagaimana umumnya para rasul dan nabi. Maka bari minal musyriki mimma tusyriku,
kita wajib untuk berkata yang sama, yaitu berlepas diri dari perbuatan syirik mereka. Jangan ikut-ikutan. Hatta sampai misal ada teman antum, teman kampung atau teman di dekat kontrakan yang dia pakai jimat. Jangan deketin orang seperti ini kecuali untuk mendakwahinya. Dan jangan ikut-ikutan juga pakai jimat. Ya. Dia jimatnya apa? Misalnya gelang, cincin, kalung. Antum jimatnya apa? Taring kucing. Ya. Ada orang jimatnya taring macan, ada kayak gitu. Entah beneran apa enggak taringnya itu. Di Shopee ada soalnya. Nah, misalnya orang pakai jimatnya cincin, katanya ini ada isinya. Ya iyalah, isinya apa? Telur cecak apa isinya apa? Isinya ada, udah diisi sama Mbah Dukun misalnya. La haula wala quwwata illa billah. Maka berlepas diri dari hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian di surat Ali Imran tentang Al-Qur'an itu sudah datang ke manusia atau Al-Qur'an dijelaskan kepada manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hadza bayanul lin-nasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Ini adalah penjelasan bagi manusia, Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada bayanul linnas, itu pertama. Kedua, huda dan mau'izah lil muttaqin. Bayanul linnas, penjelasan buat manusia ini global, manusia pada umumnya. Al-Qur'an itu menjadi penjelasan supaya pada faham. Namun Al-Qur'an bisa menjadi huda dan mau'izah, petunjuk dan juga pelajaran bagi orang-orang bertakwa saja. Ibaratnya ada manusia itu seolah terbagi dari manusia pada umumnya, dan dari kaum manusia itu ada orang-orang beda, itu muttaqin, orang bertakwa. Al-Qur'an ini bayan linnas, bisa clear, jelas bagi umumnya orang, baik dia orang Nasrani, Yahudi, Majusi, ateis, dan muslimin juga. Itu Al-Qur'an itu bisa dipahami. Al-Qur'an bisa dipahami. Makanya hadza bayanul linnas. Ini adalah Al-Qur'an sebagai hal yang clear buat manusia. Tapi buat orang-orang muttaqin lebih spesifik lagi, lebih spesial lagi karena ketakwaan mereka, yaitu huda dan mau'izah. Petunjuk dan pelajaran mau'izah untuk orang-orang bertakwa. Ya, grade orang dalam berinteraksi dan menerima Al-Qur'an itu beda-beda, teman-teman. Ya, sebagaimana kita beda-beda. Antara fulan A dengan fulan B, fulan A menjadikan Al-Qur'an udah clear gitu aja, tapi tidak menjadikan itu sebagai pelajaran, petunjuk, enggak. Tapi fulan B, selain itu Al-Qur'an jelas baginya, dia jadikannya sebagai pedoman hidup. Dia jadikan sebagai pedoman hidup. Ada fulan C yang memiliki ilmu tinggi, maka dia mempelajari setiap hari Al-Qur'an. Begitu, teman-teman sekalian. Kemudian pas sudah lengkap aja baru fotonya gitu. Udah lengkap nih berarti ya. Kalau dari foto berarti udah lengkap nih, enggak ada yang datang lagi nih ya. Kemudian yang ketiga dari surat Ali Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, "Hadza balaghul linnas wa liyunzaru bih wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadzakkara ulul albab." Ini Al-Qur'an adalah penyampaian bagi manusia, balaghul linnas, penyampaian buat manusia supaya sampai ilmu ini pada manusia pada umumnya. Dan sampainya Al-Qur'an ini ada tujuan, liyunzaru bih, supaya manusia itu diberi peringatan dengan adanya Al-Qur'an ini. Diberi peringatan supaya manusia itu ingat. Kemudian juga waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, supaya manusia itu pada mengilmui dan tahu betul-betul bahwasanya dia adalah Allah Ta'ala yang berhak disembah satu-satunya. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dan mengingatnya. Ini fungsi dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang untuk dibaca betul, tapi lebih tinggi dari itu untuk dimaknai, difahami dan diamalkan. Jadi bukan hanya dibaca saja. Kalau levelnya dia santri aja, banyak yang cuman baca Al-Qur'an tapi enggak mau paham artinya dan enggak mau mengamalkan artinya, kandungannya.
Apalagi kalau level-level kita yang bukan santri atau bukan orang yang belajar ilmu syar'i. Makanya teman-teman sekalian, meskipun Anda tahu antum kondisinya bukanlah orang yang tadi aslinya ngaji gitu, bukan. Anda tahu. Kebanyakan dari antum, jika tidak semuanya. Tadinya latar belakangnya orang yang ngaji ya udah orang lain aja, atau kita ngaji pun di kajian kantor aja dan selainnya enggak kita dengar hari-hari kita, YouTube kita mungkin enggak kita dengar ngaji. Maka Anda paham itu. Tapi Anda sarankan kepada diri Anda dan juga antum, teman-teman sekalian, hidup ini bukan buat main-main. Antum harus punya ilmu syar'i yang mungkin tidak seperti para ustaz atau dai-dai yang enggak bisa seperti itu secara cepat, mungkin enggak harus juga seperti itu. Tapi perbaiki ilmu kita. Hidup ini enggak main-main. Ya, baik yang muda atau yang sudah tidak muda lagi terutama. Kalau mau kita bodoh terus, nggak paham apa-apa, kajian pun cuman kajian kantor doang, maka gimana nanti kalau kita sudah punya misalnya anak makin dewasa, anak makin besar, kemudian sampai kita punya cucu, betapa banyak orang itu bodoh keputusannya dalam berkeluarga atau keputusannya di masyarakat atau perilakunya. Karena apa? Karena dia nggak ngerti hukumnya. Betapa adanya orang terjerumus dalam kesyirikan karena apa? Karena nggak ngerti hukumnya. Betapa adanya orang 35 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun sholat rutin tapi nggak ada yang sah. Karena apa? Karena nggak mengerti hukum yang vital dalam sholat. Karena kenapa semua ini? Karena nggak mau ngaji, teman-teman. Nah, di zaman sekarang, di zaman yang sekere-kerenya kita masih punya internet. Benar gak? Sekere-kere kita lah, anggaplah gaji atau fee kita itu di bawah UMR, kemudian pengeluaran itu ya seharusnya lebih, kita punya utang dan semiskin-miskin kita nggak ada di sini yang internetnya masih HSDPA atau CDMA, masih enggak istilah itu? Kayaknya generasi muda banget ini. Coba dulu masih ingat gak teman-teman antum internet? Subhanallah, itu susahnya dulu internet. Harus ke wartel dulu. Buat download ini download itu harus ke wartel. Warnet. Warung internet. Apa enggak mengalami zaman itu antum? Enggak ya? Kok anak kerasa jadi tua ini kayaknya. Ada dulunya warnet, warung internet. Antum ya pasti ngalamin ini. Ini udah ngalamin ini. Dari senyum antum terus ada banyak garis di sini berarti menunjukkan antum sudah mengalami itu. Dulu internet sampai sesusah itu. Sekarang subhanallah gampang banget untuk belajar, teman-teman. Ya. Antum membina keluarga antum, anak istri antum. Antum mencontohkan pada anak istri mana yang benar secara agama. Contohin itu. Pahala besar buat antum, keberkahan buat hidup antum. Itu berberkah tuh. Jangan hidup cuman main doang, habis kerja main. Pulang malam karena main, besok main lagi, kerja pun main-main. Isi hidup main, nanti antum dimainin nanti dalam kubur nanti. Jadi memang ada game atau main yang dibolehkan selama tidak melenakan, ada yang dibolehkan. Tapi kita hidup jangan seperti itu, teman-teman. Pakai agamanya, ya. Jangan cuman dijadikan sebagai tulisan di KTP aja. Akan ditanya nanti ditanya di akhirat, ditanya di kubur. Bahkan di dunia pun akan ditanya agama antum apa. Jangan mempermalukan diri sendiri dan juga Islam. Belajar terus, ya. Insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kita hidayah dan rezeki itu ngalir. Kalau misalnya kita mencari ilmu karena Allah, beramal karena Allah, dan menyerukan ilmu kita misalnya semampu kita karena Allah, itu rezeki ngalir insyaallah. Ya. Kemudian dikatakan di surat An-Naml, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement, ya, untuk manusia seluruhnya, untuk faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada umat sekalian Al-Qur'an. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi antum belajar tuh buat diri antum sendiri. Antum beramal buat antum sendiri sebenarnya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakan wahai Rasul, sesungguhnya aku hanyalah salah seorang yang memberi peringatan.
Antum tuh beramal buat antum sendiri gitu loh. Gini loh. Sekarang antum ngapain? Kerja. Taib. Antum kerja buat apa? Supaya dapat uang dan untuk ibadah nafkah kepada anak dan istri dan orang tua kalau memang orang tua butuh. Oke? Itu kira-kira murni pure buat mereka doang atau antum pengen dapat pahala dari itu? Dapat pahala. Kan itu tujuannya. Karena kalau antum mengerahkan tenaga untuk kerja, dapat penghasilan, antum kasih anak istri, pure udah gitu doang, nggak mengharapkan dari Allah kembaliannya dan pahalanya, capek nggak kira-kira pikiran? Capek lah, capek. Tapi antum melihat futuristik secara akhirat, saya akan dapat ganjaran dari Allah, rezeki akan berlimpah. Berarti actually antum itu beramal sebenarnya untuk keberuntungan diri antum di future, di masa depan. Bukan untuk orang lain sebenarnya. Ya, untuk orang lain sebagai jembatan supaya antum dapat benefitnya kelak, yaitu pahala dari Allah dan rezeki yang lancar. Barang siapa yang menafkahi, maka Allah Ta'ala akan nafkahi dia. Allah Ta'ala akan gantikan buat dia yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Nabi SAW saya pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, sesungguhnya manusia itu kalian lebih banyak yang menyukai harta orang lain daripada harta sendiri. Ada hadiah nggak? Katanya ada hadiah. Siapa yang bisa menjelaskan selain Edi? Ada hadiahnya apa? Betul. Ya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah botol dilempar ke dasi. Enggak lah. Ayo sok. Dia boleh pilih ada apa? Apel apa? Cuka apel, cuka ananas. Cuka alami nggak ada? Cuka beneran? Hah? Cuka buat masak nggak ada? Masa jualan cuka di sini? Oke, siapa yang bisa menjelaskan kalian lebih mencintai harta orang lain dibandingkan harta kalian? Sok, siapa yang bisa menjelaskan? Simple aja, kalau benar dikasih cuka. Kalau nggak cuka, ya cuka. Ayo sok. Selain Edi, jangan dia terus. Jangan dia terus, blacklist. Jangan delin Edi, yang lain. Ayo sok, siapa? Sesungguhnya kalian lebih mencintai harta orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Ayo, gampang, benar gampang. Masa Anda harus memberikan clue? Gampang, sebenarnya ada sebagian antum tuh tahu artinya, tahu. Cuman malu. Ayo. Atau kita keluarin aja Edi supaya antum gak pada malu, jawab. Atau gimana kalau misalnya Edi aja yang nunjuk? Tega gak? Tapi antum kelihatan lebih dewasa sekarang. Dibandingkan setengah tahun lalu atau sekarang lebih kelihatan seperti seseorang yang hidup gitu. Coba ini tunjuk satu orang, siapa terserah antum yang menurut antum pantas dicukain. Ini kan antum yang naruh, masa dia yang jadi korban kan? Boleh. Antum, coba sok tanya, jawab. Kira-kira gimana jawabannya? Sesungguhnya kalian lebih menyukai harta orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Gak boleh berpendapat, harus benar. Coba jawab dulu. Ya. Jadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Padahal nggak punya rumput di rumah, gitu. Oke, ada lagi yang antum tunjuk atau antum tunjuk? Mana ya Nus? Fadal. Coba jawab. Nggak ada sama-samaan. Harus beda. Kalau sama baru nyontek. Ini sama kayak dia rasa syukur juga, sama nggak bisa. Cari yang lain walaupun salah, ayo. Nggak boleh, kalau nyontek boleh tapi nggak boleh sama jawabannya.
Sama aja sama ini. Antum dari tadi matanya kayak gitu lagi mikir apa nyari cicak? Nggak bisa, nggak sama sama dia. Coba antum cari yang lain, yang lebih bagus cara berpikirnya, ayo. Jawaban beliau sama sama jawaban antum. Anda pengen ada jawaban lain? Masa dia lagi? Selain dia, yang ini. Karena gak enak ya, banyak yang tua soalnya. Ya, Bang yang mana orangnya? Sok, kayak yang mana ya? Sebenarnya. Oh ya, sok silakan Pak, fadhal. Mirip, ini mirip, cuman dengan format lain, mirip. Belum. Ayo sok siapa? Anak kasih clue ya. Nih harta yang kita punya sekarang, emang selamanya apa enggak punya kita? Kita gitu, cok. Tanya, suruh orang jawab. Selain Edi, selain Pak Bang siapa namanya? Bang Aput. Gak enak ya kalau nyuruh bapak. Yang muda-muda aja atau boleh sok silahkan Pak. Fadhal. Ya. Oh, ya benar sekali Pak, benar. Tapi ya oke. Lalu bagus sih Pak, jawabannya sebenarnya bagus. Bahkan senyum Bapak juga bagus. Cuma nggak begitu jawabannya. Nih anak kasih clue lagi, yang tadi nanti sama tadi, bahwasanya kita itu punya harta, tapi selamanya enggak kan? Nggak mungkin kita punya harta selamanya, karena kita aja bakal mati kan gitu. Nah sok silakan, antum cari yang lain, yang agak mudahan. Antum kayak yang dulu yang ini nih. Enggak, yang dulu yang iklanin apa ya? Iklanin orang kaya itu ya. Siapa ya? Enggak kayak anak inget. Hah? Anak enggak tahu siapa namanya, tapi kayak anak pernah lihat antum di reels video dulu. Siapa ya? Wajahnya familiar banget. Coba silakan dijawab. Cluenya, nih. Pertama, kata Rasulullah, kalian lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Cluenya adalah kita itu kan kalau punya harta nggak mungkin selamanya. Toh kita juga bakal mati kan, gitu kan? Oke. Belum sampai situ belum sampai. Ya. Sebenarnya hampir menuju kebenaran ya, cuman agak melengsong di sini. Jadi ana agak kasihan sama antum. Di sini ana tambahin lagi cluenya. Ana tambahin. Jadi ini harta yang kita punya ya emang benar punya kita. Tapi kan kita suatu saat bakal wafat kan. Satu. Terus juga kalau kita beramal, kira-kira ada nggak feedbacknya dari Allah kelak? Oke, sampai sini masih belum bisa? Ayo, harus bisa dong. Kalau nyerah boleh pulang. Ya nyerah aja berarti. Nyerah? Belum. Tunjuk siapa? Antum duduknya kayak jawabannya bener aja loh. Siapa? Riyad. Namanya Riyad, Masya Allah. Fadl. Menuju benar, tapi bukan begitu format jawabannya. Bukan. Ana ulangi ya, ana pikirin.
Kata Rasulullah, kalian lebih mencintai harta orang lain yang akan dimiliki orang lain dibandingkan harta yang akan kalian miliki, gitu. Terus anak tambahkan clue, kita itu kalau sekarang punya harta, nggak bakal selamanya harta itu sama kita, melainkan pasti bakal lepas setelah kita mati. Nah, kalau kita punya amal, nah adapun amal kita mungkin selesai amal kita, tapi nanti di akhirat bakal ada ganjarannya. Gimana? Fadal. Ayo. Ayo. Oh, gimana? Ada menuju kebenaran. Antum menuju kebenaran, semua menuju kebenaran insyaallah. Tapi bukan itu exactly yang Anda inginkan dari jawaban. Antum jangan nanya ke Ana, antum jawab aja. Ya, itu berarti harta siapa sekarang kalau itu? Harta yang disedekahkan berarti hakikatnya nanti harta siapa? Harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan nanti jadi harta siapa? Nanti jadi apa nanti? Jadi pahala buat kita kan? Oke. Terus harta yang kita punya, antum sudah bagus nih, jawaban sudah hampir udah bagus banget ini. Belum lengkap aja. Udah bagus. Ini yang paling menuju apa ya? Yang paling Illuminati jawabannya. Paling mencerahkan, ya. Enggak, dia biarin salin. Enggak. Iya. Biarin, enggak boleh jawab. Di blacklist soalnya pertemuan kemarin enggak masuk. Enggak, itu udah bagus tuh. Tapi belum sampai perfect. Dibilang Mas, kalau dari 100% itu masih 2,5% lah. Biar zakat. Ayo. Ya 25% lah. Fadal. Jawabannya bagus. Itu kebenarannya hakiki betul. Tetapi bukan itu. Itu malah lebih jauh lagi. Fadal. Itu mirip dengan jawaban Bapak ini. Tapi versi agak lebih sesat sedikit ya. Tapi benar, jawaban antum benar, cuman bukan itu jawaban untuk pertanyaan Ana. Antum ngomong benar, semuanya benar, yang diomongin semua benar. Ana ulangi sekali lagi. Ini Ana ulangi, siapapun boleh menjawab, walaupun tadi udah jawab, sekarang boleh jawab lagi. Ana ulangi lebih clear lagi. Ana kasih clue yang antum tinggal selangkah lagi antum kebenaran langsung. Benar apa maksudnya? Rasulullah bilang, yang mananya sesungguhnya kalian tuh lebih mencintai harta orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Kalian lebih mencintai milik orang lain dibandingkan milik kalian sendiri. Nah, anak kasih clue-nya itu kalimat Nabi. Anak kasih clue-nya adalah kita ini punya harta, punya apa yang kita miliki, kita punya nih, ya kan? Nah, harta ini kalau kita mati punya kita bukan? Oke, stop. Terus dalam ketika belum mati nih, kita belum mati, harta itu ada yang kita pegang sendiri, ada yang kita amalkan, kan? Baik.
kita ternyata lebih mencintai harta pihak lain yang daripada harta kita sendiri. Sok, ayo. Harta yang tidak kita sedekahkan akan menjadi berarti itu punya siapa nanti? Ya, punya ahli waris. Berarti itu bakal jadi punya orang lain kan? Kemudian yang apa tadi? Itu jawabannya. Ya sok-sok antum ambil lagi yang mana yang untuk tadi antum menyerahin, sekarang antum ambil. Fadol antum salah satu. Fadol yang mana aja terserah. Apa tuh? Yang mana? Oh udah tahu harganya berarti. Oke, tinggal pineapple sama apa kurma dates. Apel. Oke, bagus itu. Jadi apa? Harta yang kita simpan akan jadi milik orang lain, gitu. Ahli waris kita. Harta yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi tabungan amalan kita. Nah, kerap kali orang lebih mencintai harta yang dipegang, padahal itu akan menjadi punya orang lain, ahli waris, gitu loh. Nah, harta yang kita sedekahin ke orang, memang sih nominalnya punya orang lagi, tapi amalannya punya siapa? Punya kita. Oke, paham di sini nggak? Nah, atau lebih gampangnya untuk bahasa kita adalah kita lebih suka megang harta daripada sedekahin, gitu. Oke? Tapi bukan berarti kalau kita nyisain buat ahli waris enggak dapat pahala, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan karima. Maka hendaklah seseorang kalau mau meninggal udah tua, hendaklah dia takut meninggalkan setelah kematiannya dzurriyyah dhi'af, yaitu keturunan yang lemah. Ya. Artinya kalau memang punya harta untuk diwariskan, ya udah kasih keluarga yang memang bukan kasih afan. Biarkan harta itu ada sebagai modal nanti jadi warisan buat keluarganya supaya enggak lemah yang ditinggalkan, ya. Gitu. Nabi SAW juga menyatakan, seandainya kalian meninggalkan untuk ahli waris kalian dalam keadaan kaya, itu lebih baik dibandingkan kalian tinggalkan mereka dalam keadaan susah dan mereka minta-minta sama orang bikin malu, gitu. Jadi ada hadisnya, ada ayatnya yang menunjukkan bahwasanya kalau antum memodalkan atau antum punya tabungan, memang niatan antum supaya nanti ketika wafat, tabungan ini gak mesti duit, teman-teman. Antum pengen punya rumah supaya nanti kalau antum wafat, istri anak gak usah repot-repot bayar kontrakan. Itu termasuk amal soleh gak? Termasuk amal soleh. Ya gitu. Jadi ada hadis itu tadi yang tadi awal-awal kita diskusikan bareng-bareng. Ada juga ayat dan hadis lain yang membuat pikiran kita seimbang tentang masalah harta ini. Nah sekarang nih misal kita cerminkan di realitas kita masing-masing. Anggap kita bukan orang kaya, ya, oke, pas-pasan lah kita. Punya gaji sekian dan itu kadang ngepas. Mana yang lebih antum dahulukan? Sedekah keluar atau nafkah yang wajib? Nafkah yang wajib. Taib nafkah yang wajib tadi itu termasuk harta yang akan menjadi tabungan amal kita enggak nanti akhirat? Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika antum nafkahin anak istri, kalau emang itulah yang antum mampu dan habis-habisan misalnya, maka jangan keberatan. Emang berat, secara manusia berat, ya. Kita udah capek-capek kerja, kita capek-capek gini-gini, udah panas, terik, hujan, diomelin bos, digini-gini, teman-teman nyindir, dan seterusnya. Banyak lika-liku kehidupan kerja kita untuk menghabiskan uang itu. Kan ujung-ujungnya habis buat apa? Nafkah anak istri atau orang tua. Memang berat secara manusiawi, tapi kalau antum melihat janji Allah Ta'ala dan rahmat Allah, insya Allah ringan, insya Allah. Insya Allah tetap ikhlas. Insya Allah akan dilipat gandakan pahala dan juga rezekinya juga akan ngalir.
rezeki juga nggak akan ngalir. Justru ketika kita udah mulai merasa keberatan dan kemudian kita stop nafkah, stop infak, stop ini, malah justru kadang-kadang rezeki kita malah seret jadinya setelah itu. Ya begitu ya, itu pelajaran buat kita semua supaya lebih baik lagi, insya Allah supaya lebih tulus lagi dalam berjuang menafkahi keluarga. Ini masih ada 2 hadiah nih. Masih ada 2 hadiah. Sekarang ada yang menjawab, sebutkan salah satu nama surat yang disebutkan dalam kajian ini dari ayat-ayat yang tadi. Silakan. Ada yang ingat gak? Diingat. Satu aja, satu surat. Tadi ada sekitar 3 ayat, 3 surat atau 4. Satu aja sebutin, kalau benar dikasih salah satu ini. Fadhal. At-Talaq. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Benar. Boleh ambil, fadhal, salah satunya. Ada lagi? Ayo mineral. Ya. Satu surat lagi selain At-Talaq yang tadi Anda sebutkan ayatnya di kajian ini. Ada yang enggak? Enggak ada yang enggak? Enggak ada yang enggak? Ini boleh jawab. Tapi kayaknya enggak tahu dia. Makanya boleh jawab. Enggak ada. Oke, enggak ada. Oke, pertanyaan lain tapi enggak ada di materi kajian ini. Siapa yang mau jawab dulu? Ayo, tunjuk tangan dulu. Enggak bisa Anda omongin dulu pertanyaan nanti baru jawab. Enggak. Siapa yang mau menjawab? Edi boleh kalau misalnya mau. Ayo khusus Edi khusus antum bakal Anda susahin pertanyaannya. Ayo siapa? Ayo. Oke, siap ditanya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama berarti pertanyaan pertama dan A. Ya, pertanyaan pertama A, 1A. Ya, nanti ada 1B, 1C gitu kan. Ada 2A, 2B gitu. Pertanyaan pertama, sebutkan ayat terakhir dari surat Al-Ankabut dengan bahasa Arab dan terjemahannya serta tafsirnya menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Enggak lah, bercanda. Pertanyaannya satu aja. Sebutkan 2 syarat wajibnya menafkahi orang tua. Baru terpenuhi. Baru wajib kalau 2 syarat terpenuhi, wajibnya menafkahi orang tua. Kalau terpenuhi 2 syarat ini baru antum wajib menafkahi orang tua. Kalau 2 syarat ini enggak terpenuhi, maka antum enggak wajib menafkahi orang tua. Wajibnya anak istri aja. Orang tua masih hidup? Nah, kalau antum bisa jawab ini dengan baik, maka ini menjadi ibrah buat semuanya. Oke, boleh. Oh ya benar sih, kalau udah wafat ya nafkahin. Tapi ini jawaban yang agak sedikit gila sedikit, tapi ya I know. Enggak, ya berarti 2 syarat wajibnya menafkahi orang tua yang masih hidup, dah gitu pertanyaannya ya. Sudah terpenuhi kewajiban keluarga inti. Ayah, anak istri ya. Enggak menurut antum. Tadi antum udah benar pertama, bagus. Nah, rezeki berlebih itu berarti kan itu masuk yang pertama. Ya. Enggak, jawaban yang kedua antum bukan. Yang kedua cari lagi.
Itu jawaban pertama itu dari sisi antum dan keluarga kecil antum. Sekarang dari sisi orang tua yang nomor 2. Ya. Kalau orang tua begini baru kita wajib. Oh iya Pak, ya coba masuk. Ana udah seneng sebenarnya dengan antum. Oh iya bener nih. Iya juga sih, tapi kan walaupun orang tua kafir juga ya kita nafkahi. Tapi bukan di status iman atau kafirnya dia. Bagus sih jawaban antum, Masya Allah. Enggak, bukan itu. Ana tambahin pertanyaan. 2 syarat wajibnya menafkahi orang tua yang masih hidup dan beriman. 1 ya udah, tadi 1 udah. Yang kedua apa? Yang kedua, dari sisi orang tua antum, dari sisi orang tuanya. Iya. Meminta karena apa? Karena keperluan atau karena kemewahan? Keperluan, berarti ketika orang tua butuh. Itu syarat kedua. Jadi yang pertama ketika ada kelebihan dari yang sudah kita wajibkan, kita tunaikan kewajiban anak istri kita. Dan yang kedua, kalau memang orang tuanya butuh. Adapun kalau untuk mewah-mewah orang tuanya maka enggak wajib. Kalau orang tuanya udah kaya misalnya. Nah, oke. Selain fadhil. Ayo fadhil ini, fadhil. Jazakallahu khair. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.